Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Apriliani, NPM 0441185503 dari kelas Humas 3 semester 4. Saya akan mempresentasikan mengenai perbandingan dua kode etik, yaitu antara Perhumas dan juga IPRA. IPRA atau International Public Relations Association merupakan forum internasional bagi para praktisi PR di seluruh dunia. Nah, IPRA ini didirikan di London 1 Mei 1955. Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia merupakan organisasi profesi bagi para praktisi PR di Indonesia yang telah berdiri sejak 15 Desember tahun 1972 dan telah tercatat resmi di Kementerian Dalam Negeri dan IPRA. IPRA maupun Perhumas memiliki masing-masing 4 pasal kode etik yang mengatur setiap anggota dari IPRA maupun Perhumas. Nah, 4 pasal dari kode etik IPRA maupun Perhumas memiliki inti pembahasan yang sama. Pada pasal 1 IPRA maupun Perhumas, keduanya mengatur mengenai komitmen pribadi setiap anggota dari Perhumas maupun IPRA, di mana setiap anggotanya harus memiliki komitmen pribadi, integritas pribadi, profesionalitas dalam menjalankan pekerjaannya sebagai praktisi PR. Pada pasal kedua di IPRA maupun Perhumas itu mengatur mengenai perlakuan kepada klien maupun karyawan, di mana setiap anggotanya harus berlaku adil pada klien maupun karyawan, jujur, tidak memihak, tidak menghina, dan menjaga rahasia klien maupun mantan klien. Lalu pasal ketiga dari IPRA maupun Perhumas sama-sama mengatur mengenai bagaimana anggota Perhumas maupun IPRA harus berperilaku terhadap publik dan media, di mana setiap anggotanya harus memperlakukan media dengan baik. Sebagai anggota PR yang baik, maka tidak boleh memberikan informasi yang simpang siur kebenarannya atau hoax. Pasal yang keempat dari IPRA maupun Perhumas itu mengatur mengenai bagaimana anggota IPRA maupun Perhumas harus berperilaku terhadap teman sejawat, di mana setiap anggota IPRA maupun Perhumas tidak boleh merusak reputasi profesional anggota lain secara sengaja. Yang kedua, tidak boleh mengganti anggota lain dengan kliennya, dan harus bekerja sama untuk menjunjung tinggi melaksanakan kode etik kehumasan ini. Sekarang saatnya saya membandingkan perbedaan yang ada dari kode etik Perhumas maupun IPRA. Perbedaan yang pertama yaitu IPRA merupakan organisasi internasional yang anggotanya dari berbagai belahan dunia tentunya. Maka kode etiknya disesuaikan juga dengan standar internasional. Sedangkan Perhumas merupakan organisasi humas di Indonesia, maka kode etik ini disesuaikan dengan tatanan kehidupan nasional. Perbedaan yang kedua yaitu setiap anggota IPRA dalam menjalankan pekerjaannya harus mentaati prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal. Sedangkan Perhumas diilhami oleh Piagam PBB namun tetap dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tatanan kehidupan nasional. Lalu perbedaan yang ketiga, IPRA jika ada anggotanya yang melanggar kode etik ini maka akan dilakukan pemecatan keanggotaan walau sudah mendapatkan lisensi dan akan masuk daftar hitam atau di blacklist. Sedangkan Perhumas jika ada anggotanya yang melanggar kode etik ini maka organisasi akan bertindak terhadap pelanggarnya. Sekarang kita beralih ke kelebihan dan kekurangan yang ada pada kode etik. Yang pertama itu pada kode etik Perhumas dulu. Kelebihannya pada kode etik ini sesuai dengan kehidupan nasional sehingga relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Namun tetap memiliki standar kode etik yang tinggi yang tentunya baik untuk mendukung humas Indonesia agar setara dan bisa bersaing dengan humas internasional. Nah, kekurangan dari kode etik ini masih ada anggotanya yang mengabaikan isi dari kode etik ini juga berlaku semena-mena terhadap klien maupun masyarakat. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari kode etik IPRA. Kelebihannya yaitu memiliki standar profesional yang tinggi karena sudah mencakup dunia internasional, juga menjadi ujung tombak dan kiblat informasi para humas maupun perusahaan sebagai sumber referensi yang harus dipercaya bagi publiknya. Bila ada anggota yang melakukan pelanggaran, hukumannya blacklist dan ditindaklanjuti di Dewan IPRA. Sedangkan kekurangannya masih ada kasus anggota PR yang tidak menaati kode etik ini, seperti yang terjadi pada kasus Lion Air. Sebenarnya ini juga kasus
dari Perhumas dan juga IPRA, karena Lion Air merupakan anggota dari IPRA dan juga Perhumas. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.